Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pada kesempatan pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tentang masalah lingkungan di tingkat landscape atau di bentang lahan di mana usaha pertanian dilakukan. Saudara sekalian, kalau kita melihat kondisi pertanian di beberapa wilayah di negara kita, ini kita melihat ada konversi hutan menjadi lahan perkebunan dalam skala besar. Bisa kita lihat ini di dalam foto yang ada di slide ini, betapa hutan-hutan banyak ditebangi dan diubah menjadi landscape perkebunan. Nah, dari aspek biofisika, ditinjau dari segi ekonomi, mungkin devisa negara terjadi peningkatan. Tetapi coba lihat, dari penampakan foto udara saja kelihatan bahwa lingkungan menjadi rusak. Lalu bagaimana nasib keberlanjutan dari usaha tani apabila kondisi lahannya seperti ini? Nah, saudara sekalian, di awal-awal konversi hutan menjadi perkebunan, itu akan terjadi ini. Biasanya yang paling murah adalah hutan itu dibakar. Sehingga jangan heran kalau setiap kali musim kemarau, pasti akan terjadi banyak titik-titik api di wilayah negara Indonesia ini. Sampai beberapa waktu yang lalu diprotes oleh negara tetangga karena menimbulkan kabut asap di negeri tetangga. Nah, ini kemudian jika sudah dibakar maka akan dibersihkan seperti ini. Nah, kemudian akan lapisan tanah yang subur akan mudah hanyut apabila terjadi aliran permukaan, erosi. Kemudian terjadi dekomposisi dan mineralisasi yang lebih cepat karena bentang lahannya itu makin terbuka. Nah, dekomposisi itu dipengaruhi oleh adanya panas dan terpaan air hujan. Nah, saudara sekalian, kita lihat ini satu contoh bentang lahan di Sumberjaya, Lampung Barat. Nah, sini ada hutan lindung, ya. Ada hutan lindung, ini masih kelihatan hutannya terjaga rapi. Kemudian di sini ada kebun kopi monokultur. Ini sudah kelihatan ada degradasi pembukaan lahan itu. Nah, ini lahan-lahan gundul di lereng-lereng ini. Ini apabila hujan datang maka kemungkinan terjadi erosi ya, sangat besar. Longsor, erosi itu menjadi suatu keniscayaan apabila kondisi lahan dibuka sedemikian rupa. Nah, apa dampak berikutnya pada air sungai? Nah, kalau ada erosi, maka air sungai akan menjadi keruh.
akan terjadi pendangkalan. Nah, ini aspek-aspek lanjut dari pengelolaan lahan yang tidak semestinya. Nah, kemudian ini contoh degradasinya ini tanah mudah terjadi erosi sehingga perakarannya tidak bisa dalam. Ini ada celah-celah lahan sampai dalam sekali ini. Air sungai menjadi keruh, kualitasnya dan kuantitas air terjadi pengurangan, berkurangnya kualitas maupun kuantitas air. Kenapa? Karena ada sedimentasi dalam permukaan sungai, di aliran sungai. Nah, ini dampak berikutnya. Pada kualitas air menjadi jelek sekali, kemudian ini kotoran-kotoran dari batang-batang tanaman, cabang-cabang yang tidak mudah lapuk, akhirnya menyumbat di dam-dam atau pintu air yang terdapat di dalam daerah aliran sungai. Nah, ini akibatnya penyediaan air bersih menjadi berkurang. Sehingga tidak heran kalau orang jualan air di bumi yang berlimpah air itu bisa laku keras. Tidak ada yang menyangka bahwa Aqua itu jualan air itu bisa selaku seperti sekarang ini, sehingga muncul varian-varian dari minuman air mineral itu. Nah, ini karena apa? Karena lingkungannya memang daya dukungnya sudah menjadi tidak sehat. Nah, ini kemudian pencemaran kimia. Kita melihat bahwa penggunaan pestisida menjadi sangat tidak terkontrol, terjadi pencemaran kimia. Dampaknya itu apabila sistem produksi di pertanian itu menggunakan high external input for agriculture. Jadi pemasukan dari eksternal itu tinggi. Pada kuliah yang lalu kita kenal ada low input, ada high input. Kalau low input itu bagaimana faktor-faktor eksternal untuk sarana produksi itu diminimalisir. Harapannya unsur hara yang ada di tanah itu didaur ulang dari sampah-sampah organik. Hijauan-hijauan pupuk kandang diolah menjadi pupuk organik dan dikembalikan ke tanah. Seminimal mungkin menggunakan aspek-aspek yang dari eksternal. Nah, lawannya adalah high input. Input tinggi. Ini biasanya ya memanfaatkan pupuk kimia anorganik. Demikian juga dengan penggunaan pestisida yang sangat intensif. Nah, akibatnya apa? Masalah hama tidak justru berkurang, tapi malah justru
banyak meningkat, keanekaragaman hayatinya berturun, terjadi gangguan kesehatan pada masyarakat yang diakibatkan oleh adanya pencemaran lingkungan dan kualitas produk hasil pertanian yang mengandung banyak pestisida. Nah, kemudian juga dari sektor ekonomi akan muncul monopoli penyediaan saprodi. Akibat akhirnya terjadi kesenjangan sosial ya, antara buruh tani dan pemilik lahan. Ini yang akibat-akibat yang tidak terasa di awal-awal. Nah, ini kita lihat bagaimana sistem pertanian yang menggunakan high input, penggunaan pestisida, pembakaran lahan, kemudian pabrik-pabrik yang banyak terdapat di industrialisasi. Nah ini di dunia itu lebih dari 2,5 juta ton pestisida digunakan. Yang ini setara dengan pengeluaran 30 miliar US dollar digunakan di dalam usaha tani. Akibatnya apa? Lebih dari 200.000 orang meninggal dunia per tahun dari 3 juta kasus yang keracunan setiap tahunnya. Yang keracunan 3 juta, yang sampai meninggal sekitar 200.000 orang per tahun. Ini akibat penggunaan pestisida yang berlebihan. Nah, ini siklus nitrogen gitu ya. Nitrogen di alam ada pemupukan, kemudian terjadi nitrifikasi, air ada dalam tanah dan di permukaan air tanah, masuk dalam air tanah. Ini kalau diserap oleh akar-akar leguminose masih bisa terjadi siklus ya. Kemudian yang tidak terserap akan menjadi pencemar. Nah, praktek pertanian yang tidak berkelanjutan akan menyebabkan kehancuran dan penelantaran hampir 330 juta hektar lahan produksi setiap tahun. Bayangkan kalau setiap tahun itu ada lahan produktif yang kemudian terlantar karena proses pertanian yang tidak berkelanjutan, anak cucu kita tinggal menerima getahnya saja. Ya, demikian kita akan lanjutkan diskusinya pada materi-materi yang akan datang. Silakan pelajari materi-materi yang ada pada tatap muka yang ketiga ini dengan sistem daring. Silakan diakses pada materi-materi berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.